Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran Statistik Farmasi. Perkenalkan, kami dari kelompok I, Farmasi B. Saya Reniati dengan NIM akhir 174 dan rekan-rekan saya Syimal Aulia Tasdik dengan NIM 166. Saya Syifa Azhar dengan NIM akhir 202. Saya Rafidia Rahma dengan NIM akhir 203. Dalam video kali ini kami akan membahas analisis hubungan antara jenis antibiotik dengan hasil terapi pasien menggunakan uji Chi-square dengan aplikasi JASP. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, mari kita pahami terlebih dahulu pentingnya analisis statistik. Jadi, dalam dunia kesehatan farmasi, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada pengalaman atau pengamatan semata, tetapi juga harus didukung oleh data yang valid dan dapat dianalisis secara ilmiah. Melalui analisis statistik, kita dapat mengetahui pola, hubungan, maupun perbedaan yang terdapat pada suatu data hingga dapat membantu dalam evaluasi terapi dan mengambil keputusan klinis. Dalam praktik farmasi, berbagai jenis antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi. Namun, apakah setiap jenis antibiotik ini memberikan hasil terapi yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut diberikan analisis statis yang tepat. Oleh karena itu, tujuan video ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis antibiotik yang diberikan dengan hasil terapi pasien menggunakan uji Chi-square melalui aplikasi JASP. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian kesehatan, statistik membantu peneliti untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Secara umum, metode statistik dibedakan menjadi statistik parametrik dan juga non-parametrik. Nah, statistik parametrik digunakan pada data yang memenuhi asumsi tertentu, sedangkan statistik non-parametrik digunakan pada data yang tidak memenuhi asumsi tersebut atau pada data yang berbentuk kategorik. Nah, karena data yang digunakan dalam pembahasan ini berupa data kategorik, maka digunakan salah satu uji statistik non-parametrik yaitu uji Chi-square. Uji Chi-square atau Chi-square test merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategorik dalam bidang kesehatan dan farmasi. Uji ini sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara berbagai faktor, seperti penggunaan obat dan hasil terapi pasien. Melalui uji Chi-square, peneliti dapat mengetahui apakah hubungan yang terlihat pada data bersifat signifikan atau hanya terjadi secara kebetulan. Fungsi utama uji Chi-square adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategorik. Melalui uji ini, penelitian dapat menilai apakah suatu variabel memiliki keterkaitan dengan variabel lainnya berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam kasus yang akan kita analisis, yaitu variabel pertama adalah jenis antibiotik, yaitu ada amoksisilin, cefixime, azitromisin. Sedangkan variabel kedua adalah hasil terapi, yaitu sembuh, membaik, dan tidak sembuh. Melalui uji Chi-square ini, kita dapat mengetahui apakah hasil terapi dipengaruhi oleh jenis antibiotik yang digunakan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan uji Chi-square. Yang pertama, data berbentuk kategorik. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel kontingensi. Yang ketiga, setiap responden hanya masuk ke satu kategori. Yang keempat, observasi bersifat independen. Yang kelima dan yang terakhir, nilai frekuensi harapan tidak terlalu kecil. Pada data simulasi yang digunakan, seluruh syarat tersebut sudah terpenuhi. Nah, jenis uji yang digunakan dalam video ini adalah Chi-square test of independence atau uji independensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel kategorik saling berhubungan atau tidak. Sebelum melakukan analisis statistik, terlebih dahulu ditentukan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang akan diuji menggunakan data penelitian. Hipotesis yang digunakan adalah
H0, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara jenis antibiotik dengan hasil terapi pasien. H1 atau hipotesis alternatif, terdapat hubungan antara jenis antibiotik dengan hasil terapi pasien. Keputusan dalam uji chi-square didasarkan pada nilai p-value. Jika p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Berikut merupakan data simulasi yang akan dianalisis dengan total pasien sebanyak 60. Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa setiap antibiotik memiliki distribusi hasil terapi yang berbeda. Namun, secara visual saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya hubungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis statistik menggunakan uji chi-square. Selanjutnya, mari kita lakukan pengolahan data menggunakan aplikasi JASP. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan dan analisis data menggunakan uji chi-square pada aplikasi JASP. Langkah yang pertama, buka aplikasi JASP, kemudian klik Open untuk membuka file data yang akan dianalisis. Yang kedua, untuk menginput data, pilih menu Open, Komputer, kemudian klik Browse untuk membuka file. Langkah yang ketiga, pilih file data yang sudah disiapkan, lalu klik Open. Setelah data berhasil diimpor, JASP akan menampilkan variabel-variabel dari dataset. Nah, penginputan data juga dapat dilakukan secara manual. Caranya, klik New Dataset, kemudian masukkan data satu persatu ke dalam lembar kerja JASP sehingga seluruh data selesai diinput. Setelah itu, buat variabel yang diperlukan, lalu ubah nama variabel sesuai kebutuhan penelitian, misalnya antibiotik dan kategori. Pada video, variabel antibiotik dan kategori diubah menjadi tipe nominal karena datanya berupa kategori. Setelah file berhasil diinput, klik menu Frequencies pada bagian atas layar, kemudian pilih Contingency Tables untuk melakukan uji chi-square dan masukkan variabel antibiotik ke bagian row, kemudian masukkan variabel kategori ke bagian columns. Hasil analisis akan muncul pada panel sebelah kanan layar dan kemudian jangan lupa untuk memperhatikan nilai p-value-nya. Kemudian pada bagian cells dapat dicentang expected count, round percentage, column percentage untuk membantu interpretasi data. Jika Anda ingin membuat laporan, hasil output yang telah diperoleh dari JASP dapat disalin dan ditempel ke dalam dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, output tersebut ditempatkan pada bagian lampiran sebagai bukti hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan output yang diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi. Nah, fokus utama kita adalah nilai p-value. Misalnya diperoleh p-value-nya sebesar 0,963. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka artinya H0-nya diterima atau gagal ditolak. Nah, yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis antibiotik dan hasil terapi pasien. Dengan kata lain, perbedaan jenis antibiotik yang digunakan tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna terhadap hasil terapi pasien berdasarkan data yang dianalisis. Nah, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis antibiotik yang digunakan dengan hasil terapi pasien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa distribusi keberhasilan terapi cenderung sama pada setiap kelompok antibiotik. Nah, berbeda terbalik jika ternyata nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti artinya terdapat perbedaan yang signifikan yang artinya antibiotik dengan hasil terapi pasien itu saling berhubungan. Nah, teman-teman juga dapat mencobanya dengan data yang berbeda agar bisa tahu apakah data tersebut itu berdistribusi dengan normal atau tidak. Karena dengan kita mengetahui nilai p-value-nya, kita dapat menyimpulkan apakah data tersebut itu berbeda signifikan atau tidak.
Dalam konteks farmasi, hasil seperti ini dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi efektivitas terapi antibiotik. Namun, perlu diingat bahwa hasil simulasi hanya digunakan sebagai contoh pembelajaran statistik dan tidak dapat digunakan sebagai dasar klinis secara langsung. Untuk pengambilan keputusan klinis, tetap dilakukan penelitian yang lebih komprehensif. Demikian video pembelajaran mengenai analisis hubungan antara jenis antibiotik dengan hasil terapi pasien menggunakan uji Chi-square dengan aplikasi GISM. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam menggunakan uji Chi-square dalam bidang statistik farmasi. Jangan ragu untuk bertanya, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk melakukan analisis sendiri agar teman-teman lebih meningkat. Terima Sampai kasih. jumpa.